Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa riwayat sahabat Hazrat Masih Maud. Sebelumnya pun juga saya telah menyampaikan riwayat-riwayat itu. Saya berusaha supaya riwayat yang baru yang akan saya kemukakan, yang diambil dari registrasi para sahabat, supaya para sahabat yang zaman itu yang beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, bagaimana mereka melihat beliau dan apa komentar mereka dalam berbagai corak. Setiap orang itu mempunyai riwayat masing-masing. Hazrat Khalifatul Masih Rabi Ayyadahullah rahimahullah dalam khutbah-khutbah dalam telah memulai riwayat ini juga. Jadi diusahakan jangan itu yang datang yang saya terangkan. Jadi supaya sahabat-sahabat yang baru peristiwanya itu akan saya sampaikan. Riwayat ini sejauh kita, yakni tentang keikhlasan, ada contoh keikhlasan para sahabat. Jadi dan contoh bagaimana mereka bergabung dalam jemaat ini. Di sana Hazrat Masih Maud alaihi salatu, kedudukan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan hubungan beliau dengan para murid-murid beliau yang mukhlis, itu pun dapat diketahui juga. Dan terdapat juga beberapa masalah yang dapat dipecahkan di dalamnya. Walhasil sebagaimana saya katakan bahwa riwayat-riwayat yang saya kemukakan yang merupakan bagian yang suci dari jemaat beliau. Berkenaan dengan itu Hazrat Masih Maud bersabda bahwa jemaat dalam keikhlasan dan kesetiaan sangat maju. Riwayat pertama adalah Hazrat Hafiz Muhammad Ibrahim Sahib, dan yang tahun beatnya adalah tahun 1900. Beliau menulis bahwa bahwa pada tahun 1889 sebelumnya bapak saya 3 tahun sebelumnya telah mengirim
Tapi akibat dari beberapa permasalahan saya kembali ke rumah dan saya tidak beat pada saat itu. Sesudah itu, Syed Bawar Shah Syed yang merupakan teman saya dan guru saya, dia telah membeat tangan Masih Maud dan dia memperdengarkan kepada saya kitab Masih Maud dan seberapa buku-buku huzur yang telah dikarang. Itu semuanya dia perdengarkan kepada saya. Pada hari itu saya melihat dalam ru'ya bahwa Rasulullah SAW datang dan saya bertanya kepada Rasulullah bahwa huzur Mirza Sahib yang mendakwakan sebagai diri sebagai Masih, apakah dia benar dalam pendakwaannya? Saya bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda bahwa ia benar. Saya mengatakan saya dalam mimpi bahwa saya katakan, huzur bersumpahlah. Rasulullah SAW bersabda, saya tidak perlu bersumpah. Saya adalah amin dan langit dan bumi. Saya amin. Sesudah itu, saya dalam waktu pagi, saya datang kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan menulis beat, dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, saya mengirim salam Rasulullah juga kepada beliau. Kemudian pada tahun 1900 saya beat di tangan huzur, di tangan Masih Maud. Hazrat Master Khalilur Rahman Sahib menulis bahwa tahun beatnya adalah tahun 1996, 896. Pada saat itu umur saya adalah sangat kecil ketika saya beat. Maulwi Nek Alam Sahib, bapak saya, bersama beliau, dan Maulwi Karimullah Chakna Muzakir Ali, saya bersama beliau. Dan pada tahun 1898 pada bulan Desember saya hadir waktu itu jalsa salana, dan saya pergi, namun di awal Desember saya kemudian beliau meriwayatkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ketika beliau pergi ke Jehlam dan dalam sidang Karamdin saya hadir, dan kurang lebih pada tahun dalam jalsa 1900 pada tahun 1907 dalam kunjungan pertama saya pada huzur dalam 5 waktu. Jadi kadang-kadang saya berdiri di kanan atau sebelah kiri huzur. Jadi pada hari-hari itu Hazrat Masih Maud selain 5 waktu, beliau 8 jam atau beberapa jam beliau hadir, dan beliau menasihatkan kepada murid-murid beliau, dan kebanyakan makan malam beliau makan di masjid, dan khususnya pada waktu maghrib dan isya beliau setiap hari beliau menyampaikan wejangan kepada murid-murid beliau. Pada hari-hari itu saya biasa memperoleh kesempatan memijit beliau, karena pada saat itu umur saya kecil. Oleh karena itu kehormatan kepada huzur dan rasa malu kepada huzur, dan karena ru'ub beliau, saya tidak pernah bicara dengan huzur, dan saya tidak pernah pula berani untuk bicara dengan beliau. Semua pembicaraan huzur sangat penuh kasih sayang dan sangat penuh pembimbingan, dan akibat daripada ru'ub sebagai seorang nabi, saya tidak pernah berani untuk menyatakan sesuatu. Ini merupakan kesalahan saya bahwa saya tidak pernah mohon sesuatu kepada huzur, dan saya dengan senang hati dengan mendengarkan kalimat-kalimat huzur yang suci dan mendengar itu dengan penuh kecinta. Pada satu hari Sardar Fazal Sahib radhiyallahu taala anhu
Sundar Singh. Jadi berkenaan dengan beliau bersabda bahwa kalau ada orang yang berziarah kepada sahabat Masih Rasulullah, maka lihatlah sadar dia telah meninggalkan dunia dan dia menerima roti Islam yang kering. Beliau bersabda, Munshi Jalaluddin Salim marhum adalah merupakan bibi saya yang, dan Huzur dalam Anjami Atram menulis 313 beliau menulis nama saya, dan beliau Sakna Norang Kecamatan Naria Maulwi Burhanuddin radhiyallahu taala anhu beliau berjumpa Sayyid Mausuf radhiyallahu taala anhu dan Maulwi Sahib. Yang dimaksud adalah Mirza Muhammad Sarif, Sadr Anjuman Ahmadiyah Qadian adalah ipar saya. Pada hari-hari itulah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di hadapan beliau seorang bertanya bahwa Huzur kadang-kadang datang ke tempat percetakan, yang dalam menjawabnya beliau bahwa maaflah saya tidak bisa ke sana karena di sana ada hookah untuk merokok, dan saya kalau melihat itu saya malu. Tetapi saya tidak mengatakan buruk kepada orang yang merokok. Kadang-kadang orang datang untuk beat kepada saya, jenggotnya dipotong dan mulutnya keluar bau minuman keras, dan saya tidak menganggap mereka buruk. Kalau mereka datang kepada saya, mudah-mudahan mereka itu dikasih kesucian juga. Oleh karena itu saya tidak pernah benci kepada mereka. Kemudian ada satu riwayat Hazrat Abadi Hazrat Muhammad Hussein Cakna Wazir Abad yang beatnya pada tahun 1897. Beliau mengatakan satu kali bahwa di rumah mana saya di Darul Masih Mia Basir tinggal, dari rumahnya tertutup di atapi. Di sana Hazrat Masih Maud mengumpulkan teman-teman. Beliau berceramah bahwa saya mendirikan high school supaya orang-orang di sana menimba ilmu dan menyampaikan tabligh. Tapi sangat disayangkan bahwa orang belajar bahasa Inggris, mereka sibuk dalam bisnisnya, dan saya tidak mencapai maksud saya. Oleh karena itu saya menginginkan mendirikan madrasah yang khusus untuk amma supaya orang masuk untuk menimba ilmu di sana. Pada waktu itu Ubaidullah marhum pada waktu itu berumur 7 tahun. Secara kebetulan anak itu ada pada saya, maka saya menyerahkan anak itu kepada Huzur, dan pada saat itu ada seorang bernama Fazaluddin yang pertengahan tingginya dia adalah Hazrat Syahid memegang Ubaidullah dan menyerahkan kepada Fazaluddin bahwa bawalah dia ke Ahmadiyah School. Walhasil Abdul Ubaidullah di Madrasah Ahmadiyah itu setelah memperoleh gelar HA, beliau dikirim ke Mauritius oleh Hazrat Khalifatul Masih Sani, dan beliau mendapat gelar syahid pertama di Hindustan. Maulwi Ubaidullah Mauritius adalah orang mubalik, dan disitulah beliau wafat dan beliau dimakamkan di sana. Inilah yang disebutkan oleh bapak beliau. Kemudian dikatakan satu kali adalah bahwa didengar bahwa di Gudaspur pada waktu itu sidang Karamdin. Pada waktu itu Hazrat Masih mau datang, maka semua harta yang ada di rumah kami semuanya dibelanjakan.
Huzur ketika itu berbaring, maka saya mengatakan, saya mulai memijit Huzur karena pada waktu itu saya kuat dan saya selalu memperoleh kesempatan berkhidmat kepada guru-guru saya. Maka saya memijit terus Masih Maud dan beliau melihat kepada saya dan dengan suara yang terang mengatakan kepada saya, apakah Tuhan senang, gembira, kapan datang? Saya mengatakan, Huzur, saya baru datang. Namun beliau menulis bahwa hal yang layak disebut, dia kegembiraannya ada dalam hati saya adalah bahwa saya mengatakan bahwa Huzur mengenal saya mengenal Tuhan. Saya sangat gembira mendengar itu karena Huzur mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal saya dan siapa yang saya kenal dia akan diselamatkan dari taun. Kemudian beliau bertanya kepada saya dan setelah itu ada beberapa orang kumpul dan rangkaian pembicaraan ini Chaudhry Hakim Ali Sahib menyebutkan bahwa Huzur hari ini adalah Jum'ah dan hari ini adalah Jum'ah dan Maulwi Abdul Karim tidak datang dan siapa yang akan menyampaikan khutbah? Maka Huzur tanpa segan bahwa Hafiz Sahib ini, yakni ini yang disebut Wazir Abadi, dia yang akan mengimami sholat. Maka waktu itu saya tidak bisa berbicara. Maka saya pada waktu itu saya katakan bahwa saya adalah berdosa di hadapan Nabi Tuhan ini. Bagaimana saya bisa berdiri di hadapannya? Maka di hati saya terpikir bahwa kini waktu Jumat masih jauh, mungkin ada orang lain akan diusulkan. Akhirnya Jumat telah tiba dan orang-orang pun berdiri duduk. Maka saya takut saya berdiri di sebagian utara. Akhir azan, maka Hazrat Masih Maud bersabda, di mana Hafiz Sahib? Maka seorang mengisyaratkan kepada saya, maka saya bicara di telinga Huzur, Huzur, saya adalah orang yang berdosa, saya tidak berani di hadapan Huzur menerangkan sesuatu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda, tidak, Tuhan berdirilah di depan. Saya akan berdoa untuk Tuhan seolah-olah beliau mendirikan saya di tempat sholat. Maka sambil bertakwa saya mulai khutbah saya dan surat Furqan, Tabarakallazi nazalal furqana ala abdihi liyakunal alamina nazira. Beberapa ayatnya saya baca dan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan taufik kepada saya. Pada saat itu saya melihat bahwa Hazrat Masih Maud terus berdoa untuk saya dan dada saya terus terbuka, dan dari hari itu sampai sekarang saya tidak pernah dalam pembahasan atau dalam ceramah saya untuk malu. Saya akibat daripada itulah saya anggap bahwa ketika maka saya diberikan, setelah itu saya diberikan imamat untuk Masjid Aqsa. Kemudian beliau menulis tentang peristiwa beliau satu kali adalah bahwa saya sampai di Kadian, saya menyebut tentang mukaddimat saya. Jadi orang-orang dengan sidang dan mereka merampas rumah saya. Huzur mengatakan, Hafiz Sahab, orang-orang dalam penyunat dan kalau rumah Tuhan untuk Tuhan itu hilang, maka tidak apa-apa. Tuhan insya Allah akan berikan yang lebih baik. Maka beliau mengatakan, mendengar kata-kata ini dari hati saya, terlepaslah pikiran itu. Maka saya diberikan tempat oleh wujud yang suci dan memberikan kepada saya rumah yang baik. Istri pun diberikan dan anak-anak pun diberikan. Kemudian beliau mengatakan bahwa dalam hal ini ada satu hal lagi, bahwa mungkin ada orang yang berfitrah baik mengambil faedah. Pada sesudah wafat Hazrat Masih Maud satu kali di Masjid Mubarak, Haji Kamaluddin mengatakan bahwa Madrasah Ahmadiyah, orang yang belajar di sana apakah akan menjadi mullah? Dia akan menjadi mullah. Apa yang dia bisa lakukan?
maka dengan bangga mengatakan bahwa untuk bertabligh adalah pekerjaan kami. Madrasah Ahmadiyah itu hendaknya dihabiskan. Pada saat itu beliau Mahmud Haulul Azam Khalifatul Masih duduk, dia berdiri dan mengatakan bahwa pada ini merupakan zaman Khalifah awal, dan dia menzahirkan akan tekadnya bahwa Madrasah Ahmadiyah ini Hazrat Masih Maud yang telah mendirikannya. Ini akan terus berlanjut dan insya Allah ulama akan lahir dan akan bertabligh. Maka mendengar itu Hazrat Said menjadi diam. Maka pada saat itu saya berpikir bahwa Hazrat Said ini akan yakin bahwa kita dia tidak akan sukses dalam maksudnya, dan orang kiri mengetahui bahwa orang-orang yang lulus di sekolah itulah yang bertabligh. Jadi menyebut Masih Maud mereka anggap sebagai racun, dan terbukti bahwa racun itu adalah untuk dia, yakni Haji Kamaluddin. जो अभी तक बफज़ल खुदा जिंदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हज़रत साहब आपके साथ बड़ी शफ़क़त से पेश आते हैं, इसलिए ये अर्ज़ कि पहली तफसीरें तो कुछ साक़तुल एतबार नहीं हैं, पहली तफसीरें अब खामोश हैं। Jadi tafsir pertama beliau diam dan tidak begitu jelas, dan dari segi zaman maka kini tafsir yang sempurna adalah huzur yang akan diminta kepada beliau. Jadi tafsir pertama itu telah berlalu. Jadi huzur supaya menulis tafsir yang sempurna, maka saya mohon kepada huzur bahwa Hafiz Sahib, barang siapa yang di jalan saya layak dijelaskan atau layak ditafsirkan adalah untuk zaman ini, itu telah saya tulis. Kalau saya menulis sempurna, maka mungkin di masa yang akan datang banyak orang-orang guru-guru yang akan lahir. Mudah-mudahan untuk menjawab para penentang itu Allah mendirikan yang akan menjawabnya. Dan Maulwi dia pun juga, dan di masa yang akan datang tafsir-tafsir Al-Quran akan terus datang. Kemudian satu riwayat Han Sahib, Mursi Berkat Ali Sahib, beliau bekerja sebagai di pengobatan medical service. Beliau sebagai Nazir Baitul Mal juga di Qadian. Pada tahun 1901 beliau beat, dan pada tahun 1901 beliau berjumpa dengan huzur. Beliau mengatakan, jauh saya ingat bahwa yang pertama saya menyebut Hazrat Masih Maud itu saya mendengar beliau tahun 1900, ketika secara kebetulan saya mendapat kesempatan tinggal dengan beberapa orang Ahmadi. Dengan orang-orang itu pendawaan Hazrat Masih Maud dan kewafatan Masih Maud, saya tanya jawab dengan mereka, dan dikendati saya dengan sangat keras menentang itu, tapi dengan hal-hal yang sia-sia saya selalu menghindar, dan saya memang tidak yakin akan hal itu, bahwa saya tidak yakin tentang wafat Isa Al-Masih. Beliau mengatakan, kendati demikian saya selalu menghindar dari mencela, dan padahal ini merupakan kebiasaan dari para penentang, dan mereka biasa mencaci. Saya, kata beliau, selalu menghindar dari mencela. Jadi lama-kelamaan terbuka dada saya, dan akhirnya saya yakin akan hal itu. Dan pada saat itu Pir Meher Ali Sahib, pada saat itu terjadi mubahasah dengan huzur. Huzur mengatakan bahwa dalam pertandingan ditulis tafsir bahasa Arab, dan dengan perantaraan itu diperkirakan
karena merupakan pendawaan Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, dan seorang yang pendusta tidak akan terbuka rahasianya. Oleh karena itu di antara keduanya kedustaan dan kebenaran itu menjadi zahir. Pada saat itu dari Mir Said juga diumumkan bahwa ada 24 hal yang disebutkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam adalah keluar dari Islam. Maka dalam selebaran itu di kebanyakan tempat dia mengutip kutipan-kutipan huzur. Beliau mengatakan, saya melihat selebaran-selebaran kedua belah pihak, dan pada saat itu saya belum menjadi Ahmadi. Karena mendapatkan selebaran-selebaran itu, maka saya mohon kepada orang Ahmadi, saya katakan berilah buku-buku yang asli supaya saya bisa melawan. Maka dalam melawan itu saya mengetahui bahwa ada beberapa riwayat itu kendati benar, namun kebanyakan dia membuktikan akan kependawaan. Begitu juga keadaannya sekarang, mereka memotong-motong kutipan-kutipan Hazrat Masih Maud, dan mereka memotong-motong selebaran-selebaran itu, dan dia kemukakan lalu disebarkan dalam kitabnya menentang jemaat dan menentang Hazrat Masih Maud. Dan kini program kita Rahi Huda Jalan Petunjuk, di dalamnya itu ada jawaban-jawabannya, dan di sana diberikan referensi-referensi yang sebenarnya dan dapat diketahui dengan karunia Allah. Orang-orang yang sebagian ada yang mereka yang melakukan, yang memeriksa, mereka pun beat akibat dari itu. Jadi keberatan-keberatan ini dan inilah keadaan para mullah. Ini bukan merupakan hal baru. Kadang-kadang jadi pimpinan mereka, ini Hafiz Saim, jadi orang-orang jawaban kita kadang-kadang tidak sampai kepada mereka. Jadi, dan inilah yang terjadi lama kelamaan, keberatan yang banyak itu. Jadi kadang-kadang bahwa Al-Huda, website Al-Huda jangan jadi mereka tidak memberikan kita dengan benar, padahal tidak ada jawaban pada mereka, dan orang lain pun dicegah untuk melihat jawaban. Inilah cara-cara mereka. Dan ketika saya melihat itu dengan membuka kitab, dan pada saat itu ada riwayat referensi, namun itu mereka potong-potong cara mengemukakannya. Kemudian mengatakan Pir Meher Ali Sahib dalam pertandingan itu, jadi Huzur menulis Ijazul Masih dan menantang kepadanya supaya menjawab kitab itu. Dia Pir Sahib tidak menulis dalam bahasa Arab, dan dia menulis dalam bahasa Urdu yang sesudahnya itu pun dicuri orang. Beliau mengatakan walhasil bahwa dalam itu tabiat saya mulai cenderung kepada jemaat Ahmadiyah, dan saya berpikir bahwa ini merupakan hazanah hadis-hadis, namun orang-orang Ahmadi kebanyakan memberikan Al-Quran. Lebih baik saya ingin memutala Al-Quran, maka saya pun juga membaca Al-Quran, dan saya membaca terjemah Urdu, dan dari mutalanya saya mengetahui bahwa Al-Quran bukan 1, 2, 20 atau 30 dapat diambil dalil-dalil kewafatan Al-Masih. Beliau mengatakan pada tahun 1901 ketika cacat jiwa dimulai, di Huzur menyebarkan selebaran bahwa barang siapa yang kendati dia tidak beat, dia bisa menulis dirinya sebagai Ahmadi. Maka pada saat itu saya mulai
berpandangan benar, kendati saya tidak ikut, namun saya menulis nama saya dalam cacat jiwa itu. Maka saya melihat dalam mimpi saya bahwa huzur di dalam sebuah kamar, beliau duduk di tengah-tengah orang Ahmadi, maka saya berjumpa dengan huzur, dan pada saat itu saya pergi kamar itu dan saya berjumpa dan saya mengatakan Assalamualaikum, maka huzur menjawab Waalaikumsalam dalam mimpi itu. Beliau mengatakan, berkat Ali, kamu kapan datang kepada saya? Saya mengatakan, saya datang sekarang. Waktu itu huzur ada di tempat duduk dan kepala beliau, rambut beliau panjang, dan sudah itu beberapa hari kemudian saya mengirim surat untuk beat. Sudah itu pada kesempatan Jalsa Salanah saya hadir di Darul Rahman untuk beat langsung. Pada saat itu saya melihat wajah huzur persis seperti yang saya lihat dalam mimpi, dan secara kebetulan saya turun dalam kamar di mana Hazrat Mirza Bashir Ahmad, dan saya duduk di tempat duduk, dan pada waktu itu huzur datang dan beliau habis mandi, dan jadi saya melihat wajah ini yang persis seperti apa yang saya lihat dalam mimpi. Maka saya tambah yakin bahwa Allah yang memperlihatkan mimpi itu kepada saya. Beliau mengatakan bahwa satu kali di Masjid Mubarak, huzur baru habis sholat dan beliau lewat di situ, maka seperti biasa para sahabat mengepung beliau, ada yang mencium tangan beliau, saya pun juga ikut serta di situ. Maka pada saat Hazrat Maulwi Nuruddin yang lewat di dekat beliau dan mengatakan bahwa perlu ikhlas. Hati saya memberikan kesaksian bahwa tidak benar, tidak ada pamer kalau jadi mencium tangan dan tidak ada kelebihan kalau tidak ada keikhlasan. Maka saya ingin supaya hubungan saya dengan penuh keikhlasan. Beliau mengatakan bahwa ketika salat zuhur, ketika huzur datang, maka seorang mengatakan bahwa ada 2 orang Arya datang untuk mulakat, maka huzur manggilnya ke dalam, maka mulailah pembicaraan, dibicarakan mengenai nijat atau keselamatan. Pada saat itu ruh huzur sedemikian rupa sehingga orang Arya itu tidak bisa bicara, sehingga mengatakan untuk keselamatan tidak perlu mempercaya kepada wid, namun barang siapa yang mengerjakan kebaikan dia akan memperoleh keselamatan. Hazrat Maulwi Nuruddin yang menjadi imam pada saat itu, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang dan beliau duduk di, maka saya pun juga memperoleh kesempatan duduk dekat beliau, dan saya melihat gerakan huzur bahwa bagaimana huzur menunaikan sholat. Maka huzur melipat tangan beliau di dada beliau, namun leher beliau pada saat sholat, maka apakah dengan salat Jumat itu boleh juga salat asar? Maka pada saat itu huzur menjamak salat Jumat dengan asar. Pada hari-hari terakhir huzur, jemaat dengan karunia Allah terus maju, dan 600-700 anggota jemaat itu ini datang untuk jalsa. Beliau mengatakan, sudah itu kami dikatakan bahwa keinginan bahwa orang-orang ikut orang-orang jemaat supaya lewat di pasar, bahwa bagaimana orang-orang itu datang kemari. Maka seperti itulah dilakukan, dan kini orang-orang Ahmadi
dengan karunia, betapa hendaknya mereka bersyukur bahwa bagaimana itu sempurna keinginan para sepuh kita dahulu, dan itu satu demi satu sudah sempurna. Dan kemudian selain itu orang-orang yang ikut serta pun juga bahwa betapa di lorong-lorong Qadian supaya diketahui berapa banyak jumlah kita, dan kini dunia mengetahui. Di surat-surat kabar ditulis bahwa di televisi disebutkan apa itu Ahmadiyah, dan berapapun kita bersyukur masih kurang. Pada saat itu ada kebiasaan bahwa huzur ketika tamu pergi maka huzur telah melepasnya, maka huzur baru kembali. Maka saya pun juga minta izin, maka huzur menjawab bahwa izin. Jadi kalau pergi pagi beritahukanlah kepada saya. Maka sebelum saya pergi maka memberitahukan, maka huzur langsung melepaskan saya dan beberapa orang pun juga maka huzur pergi di jalan yang biasa, dan pada saat itu huzur berjalan dengan tenang dan kendati dengan langkah yang sederhana, namun pada dasarnya beliau cepat, dan kebanyakan para pemurid beliau mengikuti beliau dengan cepat. Kemudian beliau mengatakan bahwa kurang lebih pada tahun 1990 ketika pembagian Banggal, maka dengan memperhatikan itu ditulis satu mazmun mengenai hak-hak manusia. Masih mau tidak menyukai pemberontakan, dan kepada jemaatnya pun beliau selalu tekankan untuk setia. Dalam perintah-perintah itu saya membuat satu topik artikel bahwa kalau huzur senang maka artikel itu disebarkan di surat kabar, maka huzur memuat itu di Al-Badar. Kini pun juga sebagian bahwa pemberontakan huzur tidak sukai, namun topik artikel yang berkenaan dengan itu beliau sebarkan. Beliau mengatakan bahwa sudah sholat maghrib, huzur duduk, maka satu kali seorang camat itu datang, dia datang untuk melihat pembangunan Menaratul Masih. Huzur ingin membuat Menaratul Masih, ini peristiwa sebelum pembuatan itu, namun orang-orang Hindu di Qadian menentang itu, dan mereka meminta kepada pemerintah bahwa supaya jangan diberikan izin untuk membangun menara. Maka pada waktu itu dengan kedatangan camat, beliau mengatakan bahwa sangat hendaknya teman-teman kita mengetahui bahwa harus menyambutnya dan memberikan kesempatan kepadanya. Jadi orang Ahmadi datang kepada dan sambutlah dengan baik. Maka beliau mengatakan bahwa ini adalah merupakan kepastian dari Allah bahwa menara itu harus didirikan dan tidak akan ada yang bisa melarang itu, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala itu didirikan. Huzur mengatakan bahwa bagaimana beliau duduk dalam majelis huzur, saya melihat beliau dalam mahfir. Dalam majelis itu mata huzur menghadap ke bawah dan hampir tertutup, dan ketika beliau melihat maka saya tidak bisa sabar, maka saya pun melihat, namun wajah saya arahkan ke bawah. Pada saat itu saya di Hazrat Mirza Khalifatul Masih Sani, dengan pengetahuan beliau saya mengirim surat dan minta supaya berjumpa, dan pada saat itu beliau berumur setara 17 tahun. Maka huzur memberikan izin dan saya dipanggil di kamar atas. Maka saya mengatakan bahwa saya dalam keadaan Gair Ahmadi, saya ikut serta di sebagai ada 15-16 orang, ada setengah rupis tanda itu diambil, dan keuntungan itu pun dibagi. Jadi ini pekerjaan ini berjalan sampai
Maka pada saat itu kumpul 100.000 dan saya mendapat beberapa bagian. Saya berpikir bahwa sesudah Ahmadi apakah hal ini benar, maka ketika ditanyakan kepada Huzur mengatakan ini tidak perlu. Jadi yakni loteri. Jadi hendaknya sesuatu itu dibelanjakan untuk Islam. Jadi oleh karena itu diberikan untuk canda dan dibagikan untuk orang-orang miskin. Kemudian satu riwayat Maulwi Muhammad Islaim, Maulwi Jamaluddin, Sakna Sikwa, Kabupaten Gudaspur. Jadi yang pada tahun 1904 beliau datang ke sana dan beliau ini adalah kelahiran Ahmadi. Beliau mengatakan bahwa kurang lebih saya berumur 20 tahun pada waktu sidang di Gudaspur. Ketika itu diperdengarkan keputusan, maka pada saat itu Huzur juga datang. Pada saat itu musim panas, Hazrat Masih Maud duduk di kamar sebelah dan di sana bapak saya pun juga Mia Jamaluddin dan Mia Jamaluddin Sikwani dan saya sampai di Huzur. Saya menjalankan kipas. Huzur melihat kepada saya dan melihat mengisyarahkan kepada Mia Jamaluddin. Mia Ismail pun juga mengambil ganjaran. Jadi kegembiraan Huzur dengan penghormatan yang kecil itu menjadikan saya sangat gembira. Muhammad Akbar Sahib Mulwi kaum Petan, beliau menulis bahwa bapak saya Tuan Amir beliau adalah inspektor polis. Sesudah saya masuk Ahmadi, beliau pensiun dan datang ke daerah Gazan. Pada saat itu Maulwi Aziz Bakhsh yang merupakan yang menjadi amir, yang itu adalah saudara Amir Muhammad Ali. Beliau adalah pegawai di daerah Gazihan. Di tempat mana dia tinggal, di sana ada satu masjid yang tidak dipakai. Jemaat Ahmadiyah memperbaiki itu dan mulai meramaikan itu dan mereka mulai sholat di sana. Maka orang-orang Gair Ahmadi mereka mulai datang di sana dan mendorong para orang-orang kampung di sana dan supaya orang-orang Ahmadi dikeluarkan dari masjid itu. Dia menghasut orang Ahmadi dan dia mengumpulkan beberapa pelajar di situ dan ini merupakan dengan perantaraan anak-anak dan membuat demo seperti itulah sampai kini itu berjalan. Dan beliau mengatakan bahwa ketika dia mengumpulkan anak-anak dan mengajarkan kepada mereka dan pada saat sholat mereka itu memisahkan sholat mereka dan mereka, maka pada saat itu Tuan Amir Bakhsh dia menghasut bahwa dia melaporkan supaya ada kekhawatiran untuk kekacauan di situ. Oleh karena maka padahal sebelumnya masjid itu kosong, tapi setelah orang Ahmadi datang di sana maka mulai ribut. Maka saya menulis kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam surat dan saya menyebutkan bahwa sedemikian rupa kalau dia bisa maka dia akan bunuh saya. Maka dia melaporkan kepada polisi dan menyebutkan dan minta doa. Maka Huzur dengan penuh kasih sayang dengan tangannya beliau menulis jawabannya dan dengan mengirimkan surat itu dan jawabannya adalah bahwa kita hendaknya jangan takut dan beliau berdoa mudah-mudahan Allah menzahirkan hasil baiknya dan jemaat hendaknya jangan memberikan jaminan.
jangan untuk masjid itu. Atau kalau kita terpaksa meninggalkan masjid maka harus tinggalkan, dan hendaknya sholat di rumah seorang Ahmadi, namun jemaat jangan memberikan jami. Maka तो कहते हैं कि हुजूर के इस जवाब के आने के थोड़े दिनों के बाद इस आजिज़ के दादा मज़कूर बीमार हो गए और चंद दिन बीमार रहकर वफ़ात हो गए। जो रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर पुलिस ने की थी, jadi laporan yang dilakukan oleh inspektur polisi, maka dia kirim kepada atasannya, maka bahwa orang Ahmadi dan bukan orang Ahmadi itu harus dipecahkan permasalahannya, namun tidak dapat terselesaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala bagaimana telah memutuskan bahwa dengan orang-orang itu dapat keputusan itu adalah bahwa dengan banjir Sungai Sin datang dan kota itu menjadi tenggelam, di mana ada masjid itu, dan masjid itu pun jatuh, dan sudah itu seluruh kota itu menjadi air, dan mereka jemaat Ahmadiyah tinggal di kota yang baru dan membuat masjid, dan kota yang masjid yang baru dibangun oleh orang Ahmadi. Hazrat Mian Nizamuddin radhiyallahu taala anhu Sakna Cuki, daerah Pasrur, mereka tinggal di sana. Itu pada tahun ini merupakan peristiwa 1904 ketika Huzur datang ke Sialkot. Hamba pun datang, dan kurang lebih pada bulan salat Zuhur, Mian Nizamuddin beliau menasihatkan kepada warga jemaat. Beliau bersabda bahwa orang mencerca, tapi kalian jangan kalian itu marah kalau melihat mendengarkan cacian. Kalau kalian marah, maka caci makian itu bukan dari mereka tapi dari kalian. Oleh karena itu, kalau kalian mendengar cacian maka doakanlah dan perlakukan mereka dengan kasih sayang supaya mereka tambah lebih dekat dengan kamu. Maka Huzur alaihissalam menyebutkan sahabat Hazrat Masih Maud bahwa Rasulullah SAW dan orang-orang kafir yang mencaci mereka, maka sebagai gantinya mereka memperlakukan mereka dengan cara yang baik, maka dengan cara langkah baik mereka pun masuk ke dalam Islam. Kalian pun harus berlaku seperti itu. Beliau mengatakan bahwa kata-kata yang saya jelaskan itu adalah ringkasannya yang dijelaskan. Kemudian Hazrat Munshi Abdullah Ahmadi itu beatnya pada tahun 1902. Beliau beat ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam datang ke Sialkot. Beliau umurnya pada saat itu 18 tahun. Beliau beat dengan perantaraan mimpi. Hazrat Maulwi Sialkoti, beliau belajar dari beliau. Beliau mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud ketika setelah pendawaan beliau kembali ke Qadian, maka Huzur meminta nama-nama orang itu yang menyakiti orang-orang Ahmadi Sialkot. Ketika namanya ditulis, maka beberapa hari kemudian terjadi bencana taun, dan orang-orang itu dihancurkan dengan taun, dipilih-pilih sehingga mereka itu semuanya mati. Kemudian mengatakan bahwa pada hari-hari itu berkenaan dengan tahun diterangkan bahwa ada seorang penentang ketika dia terjangkiti tahun, maka dia memanggil Hakim Nizamuddin dan dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah jangan dekat dengan tahun itu. Dan ketika dia
hampir meninggal, maka istrinya dekat, dan pada hakikatnya perempuan itu, begitu juga anaknya, dan begitu juga semua 19 keluarganya itu meninggal, mati. Belum mengatakan bahwa satu kali Maulwi Abdul Karim dari Sialkot mengatakan bahwa apakah pernah riya dalam diri Tuhan, Huzur? Jadi Huzur mengatakan bahwa kalau ada seorang sholat di hutan, di sekelilingnya adalah binatang buas, apakah lahir rasa riya dalam dirinya? Muhammad Yahya Sahib Muhammad Sakin tinggal di Sahabat. Beliau lahir tahun 1994. Beliau mengatakan bahwa bapak saya marhum Cekna Syahid Kabupaten pada tahun 1889. Beliau ini ingin beat, tapi Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam akibat daripada tidak diberikan izin, maka Huzur mencegahnya datang ke Qadian. Maka bapaknya pergi ke Ludhiana. Maka beliau adalah orang Deoban yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, peristiwa penyambutan tamunya bahwa ketika saya datang pertama kali di Qadian pada tahun 1889, saya pun tinggal di kamar itu. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam duduk bersama kami makan, dan ketika beliau makan dan kadang membawa acar, kemudian bawa chutney, dan mungkin Tuhan lapar, walhasil beliau makan sedikit, dan beliau memberikan lebih banyak untuk tamu. Dan ketika satu kali bapak saya mengatakan bahwa pertama kali ketika berbicara datang ke Qadian dan beliau melihat masjid itu penuh dengan orang yang sholat, maka pada pertama kali ketika saya datang ke masjid, maka pada hari Jum'ah pada waktu sholat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang ke Masjid Aqsa, maka di jalan Maulwi Sadi Kashmiri beliau berjumpa, dan untuk sholat beliau itu dibawa dan membawa miajan, dan beliau melanjutkan. Maka kalau ada anak kecil, maka beliau sholat di belakang, dan ketika beliau sampai di Masjid Aqsa dan sholat Jumat, maka pada saat itu ada 6 orang, dan kini kendati masjid luas untuk saya ini merupakan mukjizat. Kemudian beliau menulis satu peristiwa, Hazrat Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha itu perlu satu pekerjaan, dan kami anak-anak yang tinggal di masjid, kami datang untuk bekerja. Kebanyakan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menanyakan tentang anak-anak, dan ini siapa dan itu siapa. Beliau bertanya tentang saya, maka Hazrat Ummul Mukminin berkata bahwa Anwar Hussain Sahib, beliau mengatakan bahwa ini katanya masih kecil, belum duduk, yang lain bekerja. Maka pada saat itu sangat dingin, maka pada saat itu air pun hampir mulai beku. Pada hari-hari itu beliau mengatakan, karena saya tinggal tempat yang panas, saya merasakan sangat dingin sekali. Orang-orang yang menganggap tinggal di sana tidak merasa. Dan saya paling kecil di dalam kampus itu, dan saya, Mas Abdul Rahman Sahib menyebutkan, maka saya mengatakan kepada saya, Huzur mengatakan bahwa anak kecil dalam dingin itu jangan dibawa untuk salat subuh. Maka saya dapat perintah untuk salat di hostel.
Beliau mengatakan bahwa kami pergi bersama Huzur, itu waktu itu pada bulan Ramadan, saya haus. Huzur mengetahui bahwa ada sebagian anak yang puasa. Huzur mengatakan menyuruh untuk membatalkan puasa. Perasaan beliau kepada tamu, orang-orang datang dari luar, maka Hazrat mereka menginginkan makanan yang tersisa, maka karena saya adalah masih kecil dan ketika saya masuk ke dalam, maka pada waktu itu waktu makan, maka Ummul Mukminin saya meminta makanan dari Ummul Mukminin, maka kebanyakan pada waktu itu waktu makan, maka waktu Hazrat Ammajan kalau bukan waktu, maka saya pun juga menzahirkan keinginan saya, maka saya minta roti, maka saya mengambil dari Hazrat Masih Maud dan memberi yang sebagian dan saya dengan senang hati memberikan kepada teman-teman dan meminta untuk mereka kehusukan huzur dalam salat. Bagaimana saya lihat itu, saya Maulwi Abdul Karim jenazah Maulwi Abdul Karim, beliau salatkan panjang, maka pada waktu itu dan pada saat tidak timbul badai dan mulai dari salat sampai banyak hujan, dan ketika beliau salat mengucapkan salam salat itu hujan pun berhenti. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang tinggi, dan di dalam diri kita pun juga ada untuk memperbaiki diri kita, dan setiap hari yang datang dalam diri kita dan dalam generasi kita pun juga kecintaan kepada Islam dan kecintaan kepada Masih Maud itu, dan perhatian untuk mengamalkan ajaran Al-Quran terus maju. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.